ternyata dukungan suara yang diberikan itu bisa berkontribusi terhadap apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat bisa terfasilitasi. Jadi harapannya kalau misalkan masyarakat sudah memilih, kan punya keinginan, punya aspirasi yang bisa disampaikan kepada para pimpinan yang kemudian sudah dipilihnya, yang kemudian bisa memberikan sebuah pembelaan dan dukungan kepada masyarakat. Kita nggak perlu saling, ibaratnya tuh saling gontok-gontokan gitu. Yang penting gunakan etika berpolitik juga dengan baik, supaya masyarakat juga bisa merasakan kenyamanan. Nah, Bapak aja nggak milih, gimana dong? Bapak harusnya milih dulu, Ibu harusnya milih dulu. Kalau kemudian ada hal-hal yang belum terrealisasikan, Bapak sampaikan supaya direalisasikan. Gitu. Dan kalau sudah terpilih, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi kepada para calon-calon tersebut untuk mengingat kembali apa yang pernah disampaikan ketika sebelum proses pemilu itu dilakukan. Itu adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi, mereview, dan kemudian menindaklanjuti apa-apa yang sudah pernah disampaikan ketika sebelum pemilu itu dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Radar Banten, kembali lagi dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini kembali lagi bersama saya Bayu Mulyana. Nah, sobat podcast Radar Banten, pada episode podcast kali ini saya akan berbincang dengan tokoh perempuan di kota Cilegon yang sangat luar biasa. Saya sebut ini adalah tokoh perempuan yang sangat luar biasa karena sepak terjangnya baik di sosial maupun di politik sangat luar biasa. Beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, mari kita persilakan dulu nih buat narasumber kita untuk mengenalkan diri. Silakan Bu, perkenalkan diri ke sobat podcast Radar Banten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa podcast bersama dan di sini bersama Radar Banten. Tentu saya senang banget dapat kesempatan podcast hari ini. Insya Allah mudah-mudahan banyak materi yang menarik yang bisa kita diskusikan dan kita perbincangkan di hari ini. Oke, sobat podcast Radar Banten, pengenalan yang cukup singkat tapi padat ya. Karakter seorang politisi banget sih sepertinya ya. Seperti yang tadi saya sebelumnya jelaskan ke sobat podcast Radar Banten bahwa tamu kita ini, Bu Haja Uyun ini adalah seorang politisi. Nah, otomatis perbincangan kita saat ini nggak jauh seputar soal politik. Nah, tema yang akan kita bangun kali ini, Bu, adalah soal seberapa penting sih peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu tahun depan. Kan kita sama-sama tahu, Bu, ya, bahwa tahun depan kita akan menghadapi pesta demokrasi, Bu. Betul. Tidak hanya satu kan, tapi mulai dari pileg, pilpres hingga kepala daerah kita akan melaksanakan itu. Dan tentunya masyarakat sebagai salah satu elemen yang penting juga kan, Bu, ya. Nah, bagaimana nih, Bu, mengawali perbincangan kita? Menurut Ibu seberapa penting sih, Bu, peran masyarakat, Bu, untuk mensukseskan pemilu nanti? Sangat penting karena masyarakat juga harus memberikan hak pilihnya dengan memberikan suaranya kepada calon-calon yang memang sudah masuk ke dalam daftar calon yang kemudian bertempur pada baik itu di kontestasi pemilihan presiden maupun pemilu legislatif dan pemilu pilkada ya. Dan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pilihan kepada para pemimpinnya, kepada para wakilnya, kepada para calon presidennya, sehingga kemudian ketika memberikan pilihan maka itu memberikan sebuah dukungan dan upaya untuk mensukseskan agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Jadi harapannya kalau misalkan masyarakat sudah memilih, kan punya keinginan, punya aspirasi yang bisa disampaikan kepada para pimpinan yang kemudian sudah dipilihnya, yang kemudian bisa memberikan sebuah pembelaan dan dukungan kepada masyarakat. Gitu. Nah, bukan problemnya mungkin sekarang kan salah satu faktor kenapa masyarakat kemudian enggan, Bu, ya, buat menggunakan hak pilihnya karena merasa bahwa lah buat apa milih, toh nanti suara kita juga tidak dibela oleh mereka. Nah, pemikiran seperti itu menurut Ibu seperti apa, Pak? Emang harus dihapus atau kayak gimana pemikiran masyarakat seperti itu, Bu?
Dalam sisi yang pertama, ketika ada masyarakat yang mempunyai opini atau pendapat seperti itu, ya kita harus dengarkan. Bisa jadi mungkin ada pernah mengalami kekecewaan atau pernah mengalami hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, sehingga kita harus juga menyampaikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat. Kalau kita diberikan kesempatan sebagai pejabat publik, turun ke masyarakat, diskusi sama masyarakat, ngobrol sama masyarakat. Tidak harus di forum-forum formal, karena sebenarnya masyarakat tuh pengennya tuh disapa, didengerin, didatengin, dan kemudian apa yang menjadi aspirasi mereka ditindaklanjuti. Dan tugas para pejabat publik itu harus bisa melakukan seperti itu. Dengan upaya-upaya seperti itu, masyarakat bisa melihat, oh ternyata kemarin calon yang saya pilih bisa berkomunikasi lagi dengan saya. Oh ternyata kemarin calon yang saya pilih bisa menindaklanjuti apa yang pernah kita usulkan oleh masyarakat kepada beliau. Nah, pola-pola seperti itu yang harus kita bangun kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa ternyata dukungan suara yang diberikan itu bisa berkontribusi terhadap apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat bisa terfasilitasi. Mungkin masyarakat juga artinya jangan memang karena mungkin 1-2 pengalaman yang kurang mengenakan, kemudian juga tidak menggunakan hak pilih mereka. Justru sekarang momennya ya untuk agar mereka jangan salah pilih lagi lah, istilahnya begitu ya. Ya, itu salah satu upaya yang kemudian harus kita edukasi kepada masyarakat. Partisipasi dari masyarakat itu sangat menentukan siapa nanti yang akan mewakili sebagai pimpinan, baik itu di daerah, baik itu di provinsi, baik itu di pusat maupun di dalam kancah misalnya pemilihan presiden dan pilkada dan seterusnya. Gitu. Partisipasi yang seperti apa aja, Bu, yang memang bisa dilakukan masyarakat agar pemilu bisa sukses? Apakah hanya datang ke TPS kemudian mencoblos selesai? Apakah ada lagi hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bu? Ya pasti memang tahapan di pemilu kan cukup panjang ya. Masyarakat juga harus mengetahui siapa calon-calon yang akan mengikuti kontestasi tersebut, sehingga kemudian harapannya masyarakat mengenali, minimal tahu gitu kan siapa orang-orang yang akan dipilihnya, dengan harapan besar tadi. Kalau udah kepilih, mereka juga pengen ada komunikasi berikutnya terkait dengan proses pemilu yang sudah dilalui tersebut. Ini yang terus kita ingin sampaikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa partisipasi dari seluruh masyarakat itu akan memberikan kontribusi terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu atau tidak gitu. Ketika masyarakat punya semangat yang besar, punya kemauan yang tinggi untuk bisa hadir di TPS dan memilih calon-calon yang akan dijadikan sebagai orang-orang sesuai dengan pilihan berdasarkan kriteria yang mereka sudah buat gitu ya. Itu memberikan sebuah pembuktian bahwa masyarakat antusias menyambut pemilu dan ingin menghadirkan sebuah pemilu dan mensukseskannya, dan kemudian juga ada tindak lanjut dari pasca pemilu itu selesai dilaksanakan. Artinya tidak cukup dengan datang ke TPS saya, Bu, bahwa pada proses sebelum pemungutan suara itu dilakukan, masyarakat juga memang perlu terlibat aktif, Bu ya? Iya, perlu tahu gitu kan. Aparat dari lingkungan RW RT juga perlu bersinergi cukup banyak ya, sehingga masyarakat merasa bahwa memang mereka harus hadir di pemilu gitu, harus milih di pemilu gitu, supaya suara mereka juga bisa disalurkan kepada calon-calon yang kemudian akan mereka pilih gitu. Bukan salah satu suksesnya penyelenggaraan pemilu kan tidak hanya soal seberapa banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya kan. Betul, itu salah satunya. Iya, kan itu salah satunya. Indikator lainnya adalah bahwa si prosesnya sendiri berjalan dengan lancar. Nah kan kita tahu konflik-konflik pada proses pemilu itu kerap terjadi ya. Salah satu faktornya adalah mungkin karena masyarakat terpengaruhi oleh berita-berita yang mungkin hoax atau ya berita-berita yang menyesatkan lah. Nah, buat mengantisipasi hal itu, Bu, apa saran Ibu untuk masyarakat agar memang tidak mudah terpancing dengan isu-isu atau berita-berita yang hoax? Kalau mendapatkan berita hoax, konfirmasi, nanya sama yang mungkin bisa memberikan penjelasan dan mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mencari informasi juga melalui diri sendiri gitu. Artinya punya kemauan yang besar untuk mencari informasi yang lebih akurat gitu ya. Sehingga kemudian informasi yang diterima itu tidak langsung diterima dan dijadikan sebagai sebuah menjustifikasi, ya ini salah. Itu nggak sesuai, tidak seperti itu. Kita juga harus menjadi masyarakat yang cerdas, dan hadirnya para calon juga harus memberikan sebuah warna pencerdasan terhadap lingkungan gitu. Bagaimanapun juga kita harus menjadikan proses pelaksanaan pemilihan
legislatif maupun pemilihan presiden maupun pilkada itu adalah sebuah proses yang semua itu bagian dari proses kehidupan yang harus dilalui karena adanya proses demokrasi gitu kan. Dan tinggal bagaimana kita kemudian menjalankannya, bahwa semua itu punya peran sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tinggal kita maksimalkan agar peran tersebut bisa saling bersinergi, saling berkolaborasi, jadi nggak saling sikut-sikutan, nggak saling menyalahkan, kemudian nggak saling ibaratnya tuh saling melemahkan, bahkan jangan sampai saling menjatuhkan gitu. Karena itu ya akan membuat masyarakat merasa terprovokasi, terpancing untuk melakukan hal-hal yang bisa jadi itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Maka hadirlah kita untuk bisa menyampaikan bahwa semua itu adalah bagian dari proses demokrasi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, menjalaninya dengan penuh rasa kebersamaan gitu ya. Kalau perbedaan itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita mensikapi perbedaan tersebut, jangan sampai membuat perpecahan gitu kan. Semua harus kita lewati sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya bahwa masyarakat juga jangan gampang kemudian menyerap informasi, karena mungkin lihat HP ada info nih, tiba-tiba langsung percaya dan nge-share gitu ya, begitu ya? Betul, karena kan pastikan dulu informasi itu benar atau enggak, begitu. Karena semua itu kan merupakan sebuah informasi yang harus kita buktikan kebenarannya gitu kan. Dan kita sadar, kita paham ya, ketika dalam proses demokrasi itu memang tingkat persaingan sangat tinggi. Kemudian tingkat juga perbedaan sangat tinggi, tapi juga tetap harus kita hadirkan upaya-upaya untuk bisa merangkul, mengajak bersama-sama gitu kan. Karena sebenarnya kalau upaya itu dijalankan, kita meyakini gitu proses-proses tahapan dari pemilu itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Kalau kitanya sendiri yang kemudian ikut terlibat dalam upaya untuk katakanlah menjadi perpecahan gitu ya, malah kita yang menciptakan hoax itu gitu ya. Yang seperti itu kalau misalkan ada yang memunculkan, nah itu sebenarnya membuat diri kita semakin tidak bisa diterima oleh masyarakat. Maka hadirlah kita sebagai orang yang kemudian bisa menjadi orang yang berupaya untuk menjadikan pemilu itu sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat supaya bisa maksimal dalam pemilu gitu kan. Kemudian juga seluruh bagian terkait saling bersinergi, dan hadirnya pemilu juga sebenarnya adalah untuk saling bisa memberikan pilihan kepada para pemimpinnya, siapa yang akan dipilih gitu. Kalau sudah selesai, maka tugasnya adalah mengawal, melanjutkan, dan kemudian juga mengupayakan agar usulan ataupun keinginan dari masyarakat itu bisa terfasilitasi dengan pemimpin yang terpilih tersebut. Mungkin karena masyarakat ini menjadi salah satu simpatisan atau pendukung, mungkin karena terlalu semangat kan, akhirnya gimana caranya nih jagoan saya ini bisa menang, sehingga menjadi pelaku yang menciptakan hoax itu, Bu. Kayak gitu tuh harus sering kita sampaikan juga. Itu kan fakta sosial masih di lapangan yang tidak bisa kita tampilkan, itu sangat terjadi. Bener banget. Tapi juga jangan lupa kalau kita ketemu sama tim kita atau misalkan orang-orang terdekat kita sampaikan, udahlah yang kayak gitu-gitu jangan langsung kemudian dijustifikasi merasa benar begini begitu, tidak. Dilihat dulu, dicek dulu. Kalau sekiranya misalkan terkait dengan paling sederhana aja tentang lokasi, wilayah, itu kan bisa dibicarakan. Betul. Kita nggak perlu saling, ibaratnya tuh saling gontok-gontokan gitu. Yang penting gunakan etika berpolitik juga dengan baik, supaya masyarakat juga bisa merasakan kenyamanan. Capek kalau misalkan kayak gitu kan. Makanya kita harus hadir menyampaikan pola-pola seperti itu. Artinya bahwa si calon pun, si kandidat pun punya tanggung jawab moral ya untuk mengontrol para simpatisannya itu ya, agar tidak bablas begitu. Jangan kemudian harus gini, nggak bisa. Malah didorong-dorong gitu. Iya, harus malah nggak usah diiniin, tinggal diobrolin aja. Kalau misalkan memang mereka sudah punya rencana di satu wilayah, ya sudah, tinggal dibicarakan gitu. Karena sebenarnya kan intinya dari politik itu adalah berkomunikasi. Kalau komunikasi itu berjalan, kita yakin gitu kan nggak akan ada situasi kondisi yang membuat kegaduhan seperti itu. Bu, kalau ngomongin soal masyarakat kemudian mereka yang memiliki hak suara, kan kita tahu ya kalau di perkembangan data pemilih tetap kan tahun depan itu jumlah suara anak muda lumayan banyak nih, Bu. Betul. Ya. Nah, bonus demografi itu ya, bahwa sekarang itu anak-anak milenial atau apa tuh ya istilahnya kan sekarang banyak menjadi yang memiliki hak suara. Nah, gimana Bu bagi mereka ini masih baru-baru ini melihat politik, apa Bu yang ingin Bu sampaikan Bu kepada
pemilik suara muda itu, Bu? Ya, anak muda kan pasti punya idealisme yang tinggi. Ya. Anak muda tuh pasti kan punya harapan dan keinginan versi anak muda gitu. Nah, kita harus bisa menjadi bagian dari masyarakat yang kemudian bisa melebur dan masuk ke dalam semua kalangan, termasuk milenial. Mereka itu sebenarnya punya keinginan dan harapan besar terhadap politik itu adalah kalau sekiranya kegiatan politik itu kemudian bisa mengakomodir banyak orang dan banyak memberikan manfaat. Iya. Mereka punya komunitas, punya hobi. Komunitas dan hobi itu kemudian menjadi bagian yang bisa difasilitasi karena mereka juga harus berpikiran positif. Mereka juga harus menyalurkan minat dan bakatnya. Dan itu perlu dukungan dari semua pihak, terutama orang-orang yang memang punya kewenangan dan punya kebijakan dalam mengelola pemerintahan daerah, baik itu di daerah, di provinsi maupun di pusat. Sehingga kalau misalkan proses edukasi politik itu berjalan, teman-teman anak muda tuh malah bisa melihat, oh ternyata begitu ya, oh ternyata seterbuka ini ya, oh ternyata seresponsif ini ya, oh ternyata mereka bisa menjadi fasilitator buat kita ya. Oh ternyata mereka mau mendengarkan, oh ternyata mereka pengen jadi sahabat, mau juga jadi sahabat kita yang seperti ini. Nah, pola-pola seperti itu yang harus kita hadirkan untuk anak muda. Agar mereka nggak apatis ya terhadap politik gitu ya. Betul. Jadi jangan selalu identik dengan sesuatu yang sangat serius, yang kemudian saling sikut sana sini gitu kan. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang paling tidak disukai oleh anak muda. Maka hadirlah untuk merangkul anak muda. Anak muda adalah bagian yang kemudian bisa terlibat langsung di masyarakat juga. Kebayang nggak kalau anak-anak muda itu kemudian kita ajak diskusi, kemudian pola pemikirannya semakin terbentuk, artinya mereka juga sangat mensupport bahwa politik itu bagian dari demokrasi, dan demokrasi itu harus kita hadirkan untuk masyarakat, dan demokrasi itu harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Ketika mereka sudah bisa mencerna apa yang kemudian kita sampaikan, dan mereka menjadi termotivasi untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, itu juga adalah sebuah upaya dan cara kondisi yang bisa menjadikan lingkungan itu semakin lebih mudah untuk bisa berhasil dan sukses dalam penyelenggaraan pemilu. Pendekatannya mungkin bisa melalui media sosial itu, Bu ya. Karena mereka kan punya gaya komunikasi sendiri ya. Anak muda sekarang kan begitu kan pasti. Ya. Nggak ada yang nggak punya akun Facebook, Instagram atau Twitter gitu kan ya. Betul. Melalui pendekatan itu. Berarti ini mah lebih ke PR bagi pemerintah dan juga penyelenggara pemilu ya, bahwa untuk memastikan si anak muda itu merasa yakin, oh gua harus pakai nih hak suara gua nih gitu ya. Betul, makanya diskusi, sharing, ataupun misalkan ngobrol bareng anak-anak muda itu juga harus sering dilakukan. Kenapa? Supaya ada transformasi ilmu, informasi yang update. Kemudian juga kan anak muda tuh pengen lihat bener gak sih kalau misalkan dalam aktif di kegiatan misalkan pemilu dan lain sebagainya, ataupun di politik itu mereka bisa terfasilitasi dengan baik dalam konteks misalkan keberadaan anak muda juga bisa menjadi bagian yang bisa mendukung kegiatan pemilu juga berjalan dengan baik, ataupun anak muda juga bisa memberikan dukungan kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang positif, tidak hanya pada saat masa-masa pemilu saja, tapi pasca pemilu juga mereka menjadi bagian yang bisa mengedukasi masyarakat bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di daerah itu sendiri. Gitu. Kan kalau ngomongin lagi anak muda kan pasti kan mereka biasanya cenderungnya berpikirnya take and give ya. Kalau saya melakukan ini apa yang untungnya buat saya gitu. Kemudian misalnya kalau saya harus capek-capek pagi-pagi datang ke TPS, untungnya buat saya apa? Atau buktinya saya misalnya mau suka skateboard, saya masih susah nih cari area buat saya. Nah gitu gimana menyikapi hal itu, Bu? Dan itu nggak bisa lewat satu kali bicara, langsung sekali ngomong langsung selesai. Perlu ada komunikasi berkelanjutan, dan perlu ada pembuktian bahwa memang kita itu hadir bersama dengan anak-anak muda juga. Kita tidak hanya pada momen-momen politik saja hadirnya, tapi anak-anak muda juga kita perjuangkan aspirasinya tadi. Kalau kita punya kewenangan di pemerintah daerah, punya kesempatan mengusulkan melalui penganggaran yang ada gitu. Kalau misalkan memang menjadi ketua pemuda, maka ketua pemuda juga harus aktif mengusulkan kepada aparatur pemerintahan yang ada, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kemudian punya kewenangan tadi untuk mengusulkan dan memfasilitasi, bahkan mengadvokasi dan merealisasikan terkait dengan kebutuhan dari komunitas tersebut. Perlu komunikasi yang nggak sekali dua kali, yang kayak gitu ngobrolnya harus beberapa kali. Nanti anak-anak muda akan lihat, oh ya serius nih, oh ya benar nih direalisasi nih, dari hal-hal yang simpel aja. Kalau komitmen itu sudah ada, anak muda bisa ngelihat, oh benar,
serius berjuang, serius bersama masyarakat. Begitu Kang. Anak muda juga mungkin ya, mereka juga harus punya kesadarannya untuk mengajak juga sesama mereka untuk berperan aktif juga ya. Harus. Karena kalau misalkan cuma sendiri itu dampaknya tidak bisa secara masif dirasakan oleh masyarakat yang lain. Benar. Tapi kalau semakin banyak anak muda yang dilibatkan, dampaknya juga bisa lebih mudah terasa oleh masyarakat yang lainnya. Iya gitu, mereka artinya dalam satu komunitas satu sama lain harus bisa mengajak juga gitu. Ayo kita pakai hak suara kita. Benar. Gitu biar kita nggak gini-gini aja nih komunitas kita juga gitu. Mungkin harus seperti itu ya. Benar. Dan sebenarnya anak-anak muda tuh keinginan tadi ketika minta bertemu, didengerin gitu kan. Apa sih yang mereka pengenin sebenarnya gitu kan. Harapannya pasti kan tadi minat bakat mereka terfasilitasi. Kemudian juga anak-anak segitu kan pengennya kekompakan ya bersama-sama ya. Nah itu juga harus dihadirkan di situ gitu. Bukan hanya sebatas kita menyampaikan secara lisan, tapi dibuktikan dengan beberapa komitmen kita terus bisa memfasilitasi mereka. Mereka bisa melihat gitu. Oh iya ternyata nih serius bersama dengan masyarakat. Oh ternyata ya nih benar konsisten mau bersama dengan anak-anak muda gitu. Termasuk tadi Bu ya, bahwa anak muda pun jangan juga mudah terprovokasi oleh informasi yang kurang tepat ya. Iya, harus cek dan recheck. Karena bagaimanapun juga kan setiap dapat informasi kita harus mengecek kevalidannya, kebenarannya, aktualnya seperti apa gitu kan. Sehingga harapannya nanti ketika anak-anak remaja, anak-anak muda sudah berpikiran objektif, itu akan bisa memberikan satu aura positif. Dan itu bisa dampaknya ke yang lain ada. Yang lain teman-temannya percaya, oh iya jangan gampang percaya tuh gitu kan. Nah yang lain tuh agak kereda gitu kalau ada yang memotori atau menginisiasi untuk melakukan hal seperti itu. Dan itu kalau dilakukan oleh banyak orang, itu semakin banyak nanti kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh teman-temannya gitu. Kalau Ibu melihat Bu, di Kota Cilegon sendiri Bu, kita belum spesifik kepada pemuda aja tapi masyarakat secara umum lah. Kesadaran masyarakat untuk memang tadi suportif lah dalam mensukseskan pemilu ini seperti apa Bu? Ya kalau Cilegon tuh kemarin di Pilkada 2020 dengan partisipasi pemilihnya di atas 70% ya, sudah cukup baik. Tapi kita ingin terus ditingkatkan karena tadi mengajak masyarakat itu harus melibatkan semua pihak. Nggak bisa kita sendiri. Kita harus ngobrol sama Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat kita sampaikan masyarakat supaya semuanya punya semangat yang besar, antusiasme yang tinggi untuk melakukan pemilihan dan memberikan dukungannya kepada calon-calon yang mereka percaya gitu kan. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya salah satu sarana bagi masyarakat untuk bisa melihat, kemudian juga bisa mendapatkan siapa calon-calon orang yang kemudian bisa kembali berkomunikasi dengan masyarakatnya gitu kan. Kan harus ada kanal salurannya gitu. Seperti itu. Berarti 30% ya yang belum menggunakan hak suaranya. Kurang dari 30% kurang sih. Dari 30%. Cuma kita berharap semakin naik ya. Agar tadi ketika hampir semua masyarakat memberikan hak suaranya, artinya masyarakat tuh kan antusias, percaya bahwa saya akan memilih orang yang akan saya berikan amanah gitu kan. Nah itu yang harus kemudian kita gagas dan terus kita ajak dan kita dorong melibatkan banyak orang. Kalau kita 20% kan kalau nggak salah DPT kita pemilu 2019 sekitar 400 ribuan Bu ya? 300 ribuan. 300 ribuan ya DPT kita. Berarti artinya masih ada sekitar 60 ribu masyarakat ya yang belum menggunakan hak suaranya. Iya, itu yang harus terus kita edukasi. Bisa jadi mungkin kalau misalkan pindah domisili, maka harus ada upaya-upaya untuk mengingatkan bagaimana caranya. Sekalipun pindah domisili kan tetap masih bisa milih gitu kan. Atau misalkan kalau misalkan dia sakit, berarti kan ada upaya untuk bisa memfasilitasi, walaupun sakit didatengin, dideketin, panitia yang harus menjemput bola. Yang seperti itu harus disampaikan dan dibuat sebuah kesepakatan bersama di lingkungannya supaya tingkat partisipasinya bisa semakin banyak, semakin tinggi. Anak muda cukup tinggi juga Bu pemilu tahun lalu yang nggak menggunakan hak suaranya. Kemarin itu karena rata-ratanya dibuatnya lebih dari 70% tingkat partisipasi masyarakat, klasifikasinya belum mengarah kepada anak muda atau tidak. Nggak ada kelompok usia itu ya. Jadi bisa jadi mungkin karena kan kalau pemilu itu kan di hari libur biasanya kan, bukan biasanya memang hari libur kan. Nah ini yang harus terus kita ajak mengingatkan masyarakat bahwa walaupun libur milih dulu gitu loh.
Kalau sudah milih silahkan, masyarakat mau liburan atau gimana pun gitu kan, Iya, itu bisa tetap jalan. Justru gitu. hari itu dibuat libur bukan buat jalan-jalan. Memang di hari itu dibuat libur milih, gitu agar ya. masyarakat semua bisa milih. Yang Iya. tadinya sibuk kan Iya. karena kerjaan. Iya. Diliburin nih biar libur dari kerjaan, pakai milih dulu, bukan malah sebaliknya. Ya karena memang sebenarnya itu kondisinya bahwa masyarakat, wah mumpung hari libur nih, Iya, jalan-jalan kita ya. jalan-jalan aja katanya. Gitu. Nah, kita harap masyarakat juga kemudian milih dulu baru jalan-jalan. Iya. Supaya tadi hak suaranya bisa disalurkan kepada orang yang sesuai dengan pilihan masing-masing gitu. Toh mencoblos kan nggak membutuhkan waktu banyak Bu ya. Enggak, sebentar lah. Kan TPS dibuka dari jam 7 Kang Bayu. Iya. Pagi banget loh. Iya, benar. Jadi tinggal kita atur aja gimana. Itu bagi ini ya, bagi sobat podcast Radar Banten nih yang pemilu 2019 bukannya bukannya datang ke TPS malah jalan-jalan. Dengerin Bu Yu. Hari itu diliburin bukan buat kalian jalan-jalan, buat menggunakan hak suaranya. Gitu ya. Milih dulu. Iya. Milih dulu Milih dulu pagi-pagi. baru gak apa-apa Nanti kalau jalan-jalan. mau jalan-jalan setelah milih Iya, gitu. Itu win-win solution itu. Iya, benar. Nah, Bu, bahwa agar memang masyarakat lebih yakin ya untuk menggunakan hak suaranya. Apa yang menurut Ibu perlu ditanam di pikiran masyarakat agar mereka ayo kita milih dulu sebelum kita jalan-jalan, ayo kita datang ke TPS dulu sebelum kita apa tuh selain soal tadi kan tadi kalau sebelumnya jelaskan wah ini karena penting buat masa depan kota kita buat kalau yang begitu kayaknya masyarakat masih kurang yakin itu tuh Bu. Ada alasan lain nggak Bu yang buat Harus kenal sama siapa yang mau dipilihnya. Harus Iya. kenal dulu. Kan yakin kalau kenal. Iya. Jadi oh iya nih tahu nih kira-kira mau ngapain sih kalau kepilih nanti gitu kan calon-calonnya itu sehingga masyarakat tuh punya keyakinan yang besar. Oh kalau saya menitipkan suaranya sama ini gitu kan beliau akan melakukan ini dan saya akan percaya itu gitu. Dan itu sekali lagi tadi yang saya sebutkan nggak bisa sekali. Iya. Harus berulang kali dilakukan sebagai sebuah pembuktian bahwa memang serius gitu. Dan masyarakat serta anak muda itu perlu melihat kesungguhan dari keseriusan itu. Jadi kalau cuma sebentar atau katakanlah tidak mengenal calonnya atau bahkan tidak pernah berkunjung gitu kan, itu maka sulit bisa mendapatkan sebuah keyakinan yang besar atau masyarakat mengorbankan, memberikan pengorbanan waktunya untuk memilih dulu, baru setelah itu liburan atau jalan-jalan. Kalau udah kenal, jangankan satu kota, beda kota juga bisa jadi pulang. Dan memilih orang yang memang sangat dipercayai gitu. Saya sepakat itu Bu. Itu harus dibuktikan dengan begitu. Gitu. Karena itu pengalaman saya Bu. Demi mendukung teman saya pindah dokumen kependudukan Bu. Luar biasa. Iya. Bener kedekatan itu. Gitu ya. Penting ya. itu Bu. Saya demi ini testimoni langsung. Testimoni langsung ini dari pelaku. Nah Bu, sekarang kan lagi eranya TikTok, eranya Reel. Ya. Nah, sekarang saya ingin ini minta 3 alasan menurut Ibu kenapa nih anak muda harus datang ke TPS buat menggunakan hak suaranya. 3 alasan. Apa coba menurut Ibu? Yang pertama, untuk memilih calon pemimpin. Yang kedua, untuk memberikan suksesnya pemilu. Yang ketiga, jangan lupa itu akan memberikan manfaat yang besar ke masyarakat. Enak motong ininya Bu, TikToknya gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi bahwa nggak rugi-rugi amat loh gitu ya buat datang ke TPS. Iya. Gitu ya. Iya. Makanya tadi dikenalin dulu sama calonnya. Iya. Biar masyarakat tuh mau berkorban datang ke TPS itu. Tadi Kang Bayu aja pindah domisili kependudukan demi memberikan sebuah pilihan. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena rasa kepercayaan. Iya. Karena loyalitas yang besar. Karena yakin orang ini bisa nih gitu kan. Dan itu kemudian harus terlihat. Wah, ini mah caleg-caleg harus nonton podcast ini nih. Ini mah rahasianya
Buyun kayaknya ini nih, biar pantas kepilih udah 3 periode ya Buya ya? Baru 2. Oh baru 2, insya Allah berarti tahun depan 3 periode ya? Bisa aja Pantas deh. udah 2 periode, ternyata ini strateginya Buyun ya? Waduh. Ini mah bocorin rahasia dapur nih ceritanya di podcast Aduh, kita. ini tema podcastnya harusnya yang lain nih. Iya, kayaknya ibu nggak sengaja ya nyeritain. Ya. Tapi memang itu idealnya harus begitu Bu ya, calon-calon itu Bu ya? Ya memang begitu apa Iya, adanya iya. gitu kan, dan masyarakat tuh sebenarnya pengen lihat aktualnya gimana gitu. Dari hal-hal yang paling simpel aja gitu. Dan gak usah direkayasa. Iya. Gak usah. Justru anak muda suka yang begitu-begitu Bu ya? Iya. Iya, betul. Jangan apa ya yang nggak diada-ada gitu. Iya. Ya kan karena kan saya suka lihat di medsos tuh. Ini ngapain sih udah tua joget-joget, gua itu buka TikTok pengennya nyari yang seger-seger gitu. Jadi justru jangan seperti itu ya. Memang menggunakan medsos tapi bukan berarti Anak muda itu memaksakan diri gitu ya. yang pertama menghibur Iya. gitu kan. Kemudian yang kedua ada manfaatnya. Iya. Yang ketiga ada juga transfer informasi. Iya. gitu. Kalau 3 hal itu dilakukan, kena Kena semuanya ya. gitu. Gitu kan. Rahasia lagi tuh buat caleg-caleg tuh. Aduh. Banyak nih emang ini boleh nih dipotong nih buat tapi disebarin ke caleg nih. Untuk juga lagi-lagi menjawab apa ya? Kalau tadi kan keraguan anak muda lah, sekarang keraguan jangan kan anak muda ya, kan masyarakat yang sudah lama pun masih agak ragu-ragu ya buat ikut berperan aktif lah dalam menyelesaikan pemilu. Nah untuk mereka tuh Bu yang memang pemilih-pemilih lama, yang pemilih-pemilih tua lah, kenapa sih juga mereka harus juga ikut berperan aktif Bu menyelesaikan pemilu? Bagian dari masyarakat yang punya hak pilih. Harus dong dipakai hak pilihnya untuk memberikan pilihan kepada orang-orang yang memang dipilih sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Harus gitu kan. Karena kalau misalkan nih ternyata nggak semua masyarakat memberikan hak pilihnya, berarti kan tingkat partisipasi masyarakat kecil. Nah, kalau tingkat partisipasi masyarakat kecil, bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan sebuah proses pemilu yang kemudian bisa memberikan kesempatan untuk mengakomodir semua lapisan masyarakat itu untuk terlibat, dan calon ini juga bisa menyampaikan atau diberikan kesempatan untuk terpilih dalam kontestasi dari pemilu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nggak milih, jangan sampai kemudian nyalahkan situasi dan kondisi yang berikutnya. Lah, Bapak aja nggak milih, gimana dong? Bapak harusnya milih dulu, Ibu harusnya milih dulu. Kalau kemudian ada hal-hal yang belum terrealisasikan, Bapak sampaikan supaya direalisasikan. Gitu. Seperti itu. Iya. Tadi Bu, kita apa ya? Kalau bisa disebut kesimpulan dari obrolan kita tadi kan, kenapa pentingnya masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan suaranya, kemudian mendorong sosial pemilu, ada satu kan agar agar hak-hak mereka kan bisa terakomodir kemudian ya. Kemudian juga agar bahwa kita bisa memiliki pemimpin dan wakil rakyat juga yang tepat. Nah, sekarang Bu, sebagai penutup obrolan kita Bu, singkat aja Bu, lagi-lagi Bu tegaskan ke masyarakat kenapa mereka harus ikut mensukseskan pemilu nanti Bu. Kenapa harus terlibat semua masyarakat untuk memberikan pilihannya? Karena proses demokrasi itu harus berjalan dengan baik. Setiap orang harus memberikan pilihannya terhadap calon-calon yang memang sedang berkontestasi pada saat itu. Dan itu adalah upaya untuk menitipkan aspirasinya kepada masyarakat, kepada calon-calon tersebut dari masyarakat. Dan kalau sudah terpilih, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi kepada para calon-calon tersebut untuk mengingat kembali apa yang pernah disampaikan ketika sebelum proses pemilu itu dilakukan. Itu adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi, mereview, dan kemudian menindaklanjuti apa-apa yang sudah pernah disampaikan ketika sebelum pemilu itu dijalankan. Ada kontrol di dalamnya. Masyarakat bisa terlibat sebagai bagian yang mengawasi atau mengevaluasi terhadap proses berjalannya pasca pemilu itu dilaksanakan. Jadi ada satu hubungan yang simbiosis mutualisme. Artinya masyarakat sudah menitipkan suaranya, pasca pemilu juga masyarakat kemudian diperhatikan kembali, didatangi kembali, diperhatikan, diadvokasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, tugas dari para calon yang terpilih itu untuk kemudian bisa merealisasikan secara bertahap sesuai dengan kewenangan yang ada, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, dan itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama
dan bisa menghadirkan kebersamaan. Baik, sobat podcast Radar Banten, berikutlah perbincangan kita dengan Bu Hajah Nuratul Uyun ya, bahwa kita itu sebenarnya penting untuk ikut serta berperan aktif dalam menyukseskan pemilu 2024 nanti. Kenapa tadi bahwa itu tidak hanya berbicara soal masa depan secara umum, tapi masa depan kita secara pribadi. Bagaimana kita nanti bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai masyarakat. Ya. Kalau kita tepat memilih calon atau kandidat, maka insya Allah hak-hak kita pun akan terpenuhi. Betul ya Bu ya? Cocok jadi anggota dewan. Waduh. Baik, Sobat Podcast Radar Banten, terima kasih. Terus tonton semua tayangan-tayangan podcast Radar Banten di channel Radar Banten Official. Jadi biar nggak ketinggalan semua update video-videonya podcast Radar Banten, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Baik, cukup dulu untuk podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Nuratul Uyun. Sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sobat Radar Banten yang setia ya mengikuti terus tayangan podcast Radar Banten. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.